Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Sabtu yang keempat pembahasan kitab Tauhid kali dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan yang kita bacakan adalah syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yaitu babun man jahada syai'an minal asma'i wa sifat. Bab tentang hukum orang yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah Ta'ala. Dalam poster apa? Penyimpangan terhadap asma sifat. Al-jahdu yaitu al-inkar. Jadi juhud, jahd itu maknanya adalah mengingkari. Dan pengingkaran itu ada dua model. Model yang pertama, inkaru takdzib, mengingkari dengan cara mendustakan, ya, tidak mengimani, tidak meyakini, ya, dari nama dan sifat Allah Ta'ala, sesuatu saja dari nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka ini hadza kufur bila syak, ini adalah kekufuran, dan kufurnya kufur akbar, kufur takdzib. Ya, kita mengenal ada kufur akbar, di antaranya kufur takdzib, ya, mendustakan, artinya tidak mengimani. Kalau ana ahadan ankara asman min asma'illahi aw sifatan min sifatihi asabitah fil kitab wa sunnah. Seandainya ada seorang yang mengingkari satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala atau satu sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang termaktub di dalam kitab dan sunnah, seperti seorang mengatakan laisa lillahi yad, Allah tidak memiliki tangan, sementara ya Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan adanya tangan yang hakiki bagi Allah Ta'ala. Atau dia mengatakan anallaha lam yastawi ala arsyihi, bahwa Allah Ta'ala tidak beristiwa di atas arasnya. Kalau datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dari dalil tentang hal tersebut, bahwa Allah berada di atas aras. Aw laisa lahu ainun, atau dia mengatakan Allah tidak memiliki mata yang hakiki. Wa huwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka orang tersebut kafir sesuai dengan ijma'nya kaum muslimin. Nah, karena dia mendustakan apa yang datang dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ijma'nya kaum muslimin. Li'anna taqdiba khabarillahi wa rasulihi kufrun mukhrijun anil millati bi ijma', karena mendustakan berita dari Allah dan Rasulnya ini adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama secara ijma', ya. Itu bentuk pengingkaran yang pertama. Bentuk pengingkaran yang kedua yaitu inkaru takwil. Bentuk mengingkari dengan cara mentakwil. Takwil itu sebetulnya tahrif, maknanya itu merubah, ya. Kalau merubah lafaz dia jelas itu, cuma itu tidak terjadi zaman sekarang. Itu terjadi hanya pada zaman Jahmiyah, itu merubah harokat. Wa kalamallahu Musa takliman menjadi wa kalamallaha Musa takliman. Jadi Allah menjadi maf'ul. Ini sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah yang dimaksud dengan takwil yaitu tahriful makna, memalingkan makna dari makna yang sesungguhnya, makna dohirnya kepada makna yang lain. Ya, seperti istawa menjadi istaula. Istawa artinya tinggi di atas aras, mereka palingkan menjadi istaula, menguasai. Nah, ini bentuk takwil atau tahrif. Sesungguhnya itu bentuk pengingkaran, mengingkari maknanya yang terkandung pada, ya, penetapan tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, ya, rubah kepada makna yang lain yang tidak ada dalilnya. Wa huwa an la yunkiroha walakin yata'awwalaha ila ma'nan yukhalifu dhahiraha. Maka orang tersebut tidak mengingkarinya secara lafaz, akan tetapi dia mentakwilnya, merubah maknanya kepada makna yang menyelisihi dhahirnya. Hadza nau'an, ini ada dua macam. Yang pertama, an yakuna lita'wili musawwighun fil lughatil arabiyyah fa hadza la yujibul kufra. Yang pertama adalah takwil yang
datang dalil yang membolehkan, dalil dalam bahasa Arab yang membolehkan, maka ini hukumnya tidak layu jibul kufro, tidak mengkonsekuensikan kekufuran. Ya, seperti mereka mentakwil tangan dengan nikmah wal qudrah, karena memang dalam bahasa Arab terkadang yad, kata yad itu digunakan untuk makna nikmah dan qudrah. Maka yang seperti ini tidak sampai kepada kekufuran, kufur akbar. Model yang kedua, alla yakuna lahu musawwighun fil lughatil arabiyyah wa hadha hukmuhu al-kufru li'annahu idza lam yakun lahu musawwighun syara fil haqiqah takdiban. Bentuk yang kedua, yang tidak ada dalil ya dalam bahasa Arab yang membolehkan memalingkan makna tersebut, maka ini hukumnya adalah kufur akbar. Karena tidak ada dalil yang membolehkan dia, ya, dari maksudnya dalam bahasa Arab ya, yang membolehkan memalingkan makna tersebut kepada makna yang lain. Maka yang seperti ini hakikatnya adalah bentuk yang pertama, yaitu bentuk pendustaan, ya, mendustakan apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini hukumnya kufur akbar. Seperti ya orang mengatakan al-murad bi qouli ta'ala, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala tajri bi ayunina, di sana balil musahabah, artinya berjalan disertai dengan mata kami. Ya. Maka boleh diartikan dengan pengawasan kami, itu namanya apa, iltizam ya. Tapi mereka menafsirkan tajri bi aradina, itu berlayar di bumi-bumi kami. Ain, mata, ditakwil dengan bumi, dan nggak ada dalil secara bahasa bahwa kata bumi itu digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan makna ain, mata. Nggak ada dalilnya. Fahada kafir, maka orang tersebut kafir. Li'annahu nafaha nafyan mutlaqan fahuwa mukadzibun, karena orang tersebut menafikan ya sifat ain bagi Allah Ta'ala dengan penafian secara mutlak, maka ini bentuk mendustakan. Allah mengabarkan Allah punya mata sementara dia nafikan hal tersebut, maka ini adalah kekufuran, kufur akbar. Contoh yang lain, ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya itu terbentang. Allah mengabarkan Allah memiliki dua tangan. Ya. Mereka mengatakan al-murad biyadaihi, yang dimaksud dengan kedua tangannya adalah as-samawati wal ard, langit dan bumi. Dari mana penafsiran seperti ini? Fahuwa kufrun aidan, seperti ini pun kufur juga. Li'annahu la musawwigh lahu fil lughatil arabiyyah, karena penafsiran seperti ini adalah bentuk memalingkan, karena tidak ada dalil dalam bahasa Arab yang membolehkan hal tersebut. Walau huwa muqtadal haqiqati syariah, dan dia bukan tuntutan dari hakikat syariat. Ya, tidak ada satupun yang menafsirkan seperti ini ya. Fahuwa munkirun mukadzibun, maka orang tersebut orang yang memungkiri dan mendustakan. Lakin idza qala al-murad bil yad an-ni'mah awil qudrah awil quwwah, tapi jika dia mengatakan yang dimaksud dengan yad di sini ada maknanya adalah nikmat atau kekuatan, fala yakfur, maka orang tersebut tidak kufur. Li'anal yadda fil lughati tutlaqu bi makna nikmah, karena kata yad, kata tangan di dalam bahasa Arab itu seringkali digunakan untuk makna nikmat. Bagaimana ucapan syair, wa kam dhalamil laili indaka min yaddin yuhaddisu annal manawiyah takdzib. Berapa banyak di dalam kegelapan itu, min yadin, di sini kata min yadin itu maknanya nikmat, ada nikmat di sisimu, dan ini menceritakan bahwa sesungguhnya manawiyah itu dia berdusta. Manawiyah itu satu kelompok majusi ya, yang meyakini ada dua Tuhan, Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, sementara kegelapan menciptakan keburukan. Nah, ketika ada ungkapan bahwa di malam yang gelap gulita pun berapa banyak ya, di sana ada
nikmat-nikmat di sisimu, ya, kata ini mendustakan keyakinan manawiyah, ya, yang mengatakan kalau karena manawiyah mengatakan inna dzulmata la takhluqu khaira wa inna ma takhluqu syarra. Karena manawiyah ini dia berpendapat bahwa kegelapan itu tidak menciptakan kebaikan, ya, kegelapan itu hanya menciptakan keburukan. Ya, sahihnya di sini, ya, di sini dikatakan min yaddin. Kata yaddin di sini bukan maknanya tangan secara hakiki, tapi maknanya adalah nikmat. Jadi dalam bahasa Arab kata yad itu seringkali digunakan untuk makna nikmat. Jadi kalau orang itu mentakwilnya dengan kata tangan itu dengan nikmat atau kuah, maka ini tidak sampai kepada kekufuran. Ya, karena ada dalil bahasa Arab yang membolehkan hal tersebut. Meskipun ini tetap salah. Ini tetap salah, tapi ini dosa besar. Ini dosa besar. Tapi tidak sampai kafir, ya. Ya, jadi dua, ya, bentuk pengingkaran itu ada dua. Mengingkari secara takdzib, betul-betul mendustakan, tidak mengimaninya atau mentaktilnya, menolaknya. Bentuk yang kedua, pengingkaran secara takwil. Lafadznya ditetapkan, tetapi maknanya dipalingkan. Ini pun bentuk takdzib, ya, bentuk takdzib. Kalau ada musawwignya maka itu tidak sampai kufur akbar. Tapi kalau tidak ada musawwignya masuk kepada kufur akbar. Ya. Nah, dalam pembahasan asma terkait dengan nama ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu ana asma Allahi a'lamun wa awsafun. Bahwa sesungguhnya nama-nama Allah itu nama-nama sekaligus sifat. Karena seluruh nama itu mengandung sifat, ya. Seperti nama Allah Ar-Rahman mengandung sifat rahmah, nama Allah Al-Alim mengandung sifat ilmu, nama Allah Al-Ghafir Al-Ghafar mengandung sifat maghfirah. Semua nama mengandung sifat yang sempurna, makanya dikatakan husna, disifati husna. Husna itu bentuk mu'annas dari ahsan, artinya yang terbaik, yang terindah. Ya, kalau isim takdir diikuti oleh min namanya super komparatif. Tapi kalau tidak diikuti oleh min namanya superlatif. Gak ada nama yang lebih indah dari nama ini. Gak ada nama yang lebih baik daripada Asmaul Husna. Sampai kepada puncak keindahan. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat yang sempurna. Beda dengan kita. Bisa saja namanya setinggi langit. Ali misalkan, tinggi. Orangnya kecil atau kelakuannya tidak menunjukkan sifat-sifat yang tinggi. Ya, namanya Muhammad, tapi kelakuannya tidak mencerminkan, ya, namanya. Seperti beda dengan nama Allah Ta'ala. Setiap nama mengandung sifat yang sempurna, makanya menjadi Al-Husna. Ya. Kemudian, ya. Fahiya min haitsu dalalatuha ala dzatillahi ta'ala a'lam wa min haitsu dalalatuha ala sifah allati tadammanuha hadzal ismu awsaf. Jadi nama itu dari sisi penunjukan dia kepada zat, ini nama tersebut menjadi a'lam, nama bagi zat tersebut. Dan dari sisi penunjukan nama tersebut kepada sifat yang terkandung di dalamnya, maka nama tersebut adalah sifat. Nama tersebut adalah sifat. Maka kita dapati Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai sifat bagi isim jalalah Allah. Ya, berbeda dengan nama kita, kadang tidak menunjukkan sifat. Ya. Ini berbeda dengan nama Allah Ta'ala, karena nama Allah Ta'ala mutadamminatun lil ma'ani, mengandung makna-makna, itu sifat-sifat. Allahu huwal aliyu li'uluwi dzatihi wa sifatihi. Seperti nama Allah Al-Ali yang maha tinggi. Kenapa? Karena dia mengandung, ya, karena ketinggian zatnya. Dia secara zatnya tinggi di atas aras, terpisah dengan seluruh makhluknya. Dan dia pun tinggi dari sifat-sifatnya. Ya. Al-Aziz yang maha perkasa, ya dulu alal izzah, menunjukkan kepada sifat izzah, kemuliaan, keperkasaan. Wal Hakim, nama Allah Al-Hakim, ya dulu ala hikmah, menunjukkan kepada sifat hikmah.
Seperti itulah ya. Wa dalatul ismi ala sifah tanqasimu ila salasati aqsam. Penunjukan nama kepada sifat ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dalalatul mutabaqah. Dalalatul mutabaqah wa hiya dalalatuhu ala jami'i ma'nahu al-muhit bihi. Yang pertama dalalah mutabaqah, yaitu dalalah ya penunjukan nama tersebut kepada seluruh maknanya yang meliputinya, yang diliputinya. Yang kedua adalah tadammun wa hiya dalalatuhu ala juz'i ma'naha. Yang kedua adalah tadammun, yaitu dalalah yang menunjukkan kepada satu bagian dari maknanya. Yang ketiga dalalatul iltizam wa hiya dalalatuhu ala amrin kharijin lazimin. Itu penunjukan nama kepada perkara yang di luar dari lafaz tersebut yang itu mesti ada padanya. Nah, mudahnya begini, mutabaqah itu menunjukkan kepada semua makna yang terkandung. Jadi contoh misalkan nama Allah Al-Alim itu menunjukkan kepada zat Allah Ta'ala ya, dan sebagaimana nama dari zat Allah Ta'ala. Yang kedua menunjukkan kepada sifatnya, yaitu sifat sam'un, sifat mendengar, dan juga mengandung hukumnya, yaitu hukumnya apa? Allah Maha mendengar seluruh suara, atau maknanya Allah Maha mengijabah seluruh doa. As-sami itu maknanya 2, mendengar atau mengijabah. Nah, itu ini namanya tadam mutabaqah, mencakup seluruh makna. Kalau tadamun hanya menunjukkan kepada satu makna saja. Ya, contoh misalkan ud'ullah awid urrahman ayamat tad'u falahul asmaul husna. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, nama yang mana saja yang kalian seru maka hanya miliknya nama-nama Allah yang maha indah. Sesungguhnya di sini menunjukkan kepada apa? Kepada zat. Namanya yang mana saja, yang jelas itu menunjukkan kepada zat yang sama. Maka serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, karena hanya miliknya nama-nama Allah yang maha indah. Jadi menunjukkan kepada sebagian saja. Ya, tidak menunjukkan kepada makna secara keseluruhan. Adapun dalal iltizam yaitu menunjukkan kepada makna yang di luar dari yang ditujukan oleh lafaz tersebut yang harus ada. Contoh misalkan nama Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Gak mungkin Allah Maha Pencipta ya di dalam kandungan itu nggak ada makna sifat ilmu, nggak ada. Allah Maha mencipta ya, menunjukkan kepada zat dan juga menunjukkan kepada sifat khalaq. Tapi dikatakan bahwa kita melihat dari nama Allah Al-Khaliq tersebut ini menunjukkan Allah memiliki sifat ilmu, Allah memiliki sifat qudrah, Allah memiliki sifat iradah. Nah, ini namanya iltizam. Makna yang lain yang di luar dari lafaz tersebut yang menjadi keharusan. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala mencipta kecuali dia memiliki sifat ilmu. Nggak mungkin bagaimana dia menciptakan sesuatu yang dia tidak mengilmui ya. Makanya Allah firman Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah yang menciptakannya pantas untuk tidak tahu? Padahal dia yang maha lembut lagi maha mengetahui. Artinya yang menciptakan pasti lebih tahu tentang ciptaannya. Maka sifat khalaq itu menunjukkan sifat ilmu, menunjukkan sifat qudrah, karena nggak mungkin bisa menciptakan kecuali memiliki qudrah. Kemudian menunjukkan sifat iradah, karena ciptaannya itu beraneka ragam, menunjukkan Allah memiliki sifat iradah, keinginan, kehendak, sehingga makhluk itu bervariasi. Kalau Allah tidak memiliki sifat iradah, tentunya semua makhluk sama. Ya, itu namanya iltizam. Ya. Nah, ya. Contohnya di sini, ya. Al-Khaliq yadullu ala dzatillahi wahdah. Al-Khaliq itu menunjukkan kepada zat Allah semata. Ala sifatil khalq wahdah, atau menunjukkan kepada sifat khalq saja. Ya. Dalalata tadammun, yang seperti namanya dalalah tadammun. Wa yadullu ala dzatillahi wa ala sifatil khalq fihi
dalalata mutabaqah. Dan menunjukkan kepada zat dan sifat ini namanya dalalah mutabaqah. Wa yadullu ala ilmi wal qudrah dalalatul iltizam. Yang menunjukkan kepada sifat ilmu dan qudrah ini namanya dalalah iltizam. Ya. Ini perlu kita ketahui karena terkadang para ulama mengambil kesimpulan dari sebuah nas itu menggunakan 3 dalalah ini. Kalau kita nggak paham ini kita akan kesulitan. Ya, sebagaimana firman Allahu la khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan bumi yang semisalnya. Artinya bumi juga memiliki 7 lapis. Makanya orang yang mengambil tanah 1 jengkal nanti balasannya apa? Tuwiqalahu bisab'i aradin. Dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi. Jadi bumi itu jangan dilihat di atasnya saja. Itu haknya itu 7 lapis. Dan ini dalil juga bahwa bumi pun memiliki 7 lapis. Ya tanazzalul amru bainahunna, dan urusan Allah Ta'ala berlaku di antaranya, di antara langit dan bumi. Untuk apa semua itu? Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Agar supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya agar supaya kalian mengetahui ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Fa'alimul qudrah min kauni khalaqas samawati wal ard. Maka kita mengetahui Allah memiliki sifat qudrah dari keberadaan Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Wa alimnal ilma min dzalika aidan. Begitu juga kita mengetahui Allah memiliki sifat ilmu ya karena keberadaan Allah Ta'ala sebagai pencipta. Dan di dalam ayat ini diterangkan. Di awal Allah Ta'ala mengatakan Allah dia yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, ya 7 lapis langit dan juga bumi yang semisalnya. Urusannya berlaku di antara keduanya. Agar supaya apa? Kita mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah informasikan. Ini namanya dalalah iltizam. Ya. Bahwa Allah menciptakannya itu, bahwa ini menunjukkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menunjukkan sifat qudrah dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Menunjukkan sifat ilmu. Jadi dalam iltizam ini bukan karangan ulama. Allah sendiri yang menunjukkannya seperti itu. Ya. Li'annal khalqa la budda fihi min ilmin. Faman la ya'lamu la yakhluq. Kaifa yakhluqu syai'an wa la ya'lamuhu? Ya karena sifat khalaq itu mesti di dalamnya ada sifat ilmu. Maka barang siapa faman lam ya'lam la yakhluq, maka siapa yang tidak mengetahui atau tidak mengilmui, maka dia tidak bisa menciptakan. Bagaimana dia menciptakan sesuatu yang dia tidak mengilmuinya? Maka menciptakan pasti ada ilmu. Ya. Satu lagi aja. Ya, terkait dengan nama, pembahasan yang kedua. Ala asmaullahi mutaradifatun mutabayyinatun. Mutaradifu makhtalafa lafduhu wattafaqa ma'nahu. Nama-nama Allah itu mutaradif dan mutabayyinah. Apa maknanya? Mutaradif itu lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Kalau di kita disebut sinonim. Jadi nama Allah itu banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, namanya banyak. Tetapi ini sinonim ditinjau dari penunjukannya kepada zat. Nama yang banyak tetapi menunjukkan kepada zat yang satu. Ini namanya mutaradif. Ya. Adapun mutabayyin itu makhtalafa lafduhu wa ma'nahu. Mutaradif artinya lafaz dan maknanya berbeda. Nah, ini penunjukan nama kepada sifat, maka ini namanya mutabayyin. Setiap nama menunjukkan sifat yang berbeda. Nama Allah Al-Alim menunjukkan sifat ilmu, Al-Basir menunjukkan sifat basar, As-Sami menunjukkan sifat sam'un, ya. Jadi ditinjau nama menunjuk kepada zat ini mutaradif karena nama yang berbeda-beda menunjukkan zat yang sama. Ditinjau dari penunjukan kepada sifat namanya mutabayyin karena setiap nama menunjukkan sifat yang berbeda.
berbeda. Ya, sifat yang terkandung dalam nama Allah Al-Alim itu berbeda dengan sifat yang terkandung di dalam nama Allah Al-Basir. Bisa dipahami? Ya, jadi penunjukan kepada zat itu mutaradif, penunjukan kepada sifat namanya mutabayyin. Ya. Kenapa? Karena ini untuk membedakan dengan ahlu bid'ah. Karena seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah itu beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah tadi penunjukan nama kepada zat itu apa? Mutaradif. Nama yang beda-beda menunjukkan zat yang sama. Penunjukan kepada sifat mutabayyin. Setiap nama menunjukkan sifat yang berbeda. Sekarang kita lihat Jahmiyah. Jahmiyah itu penunjukan nama kepada zat itu mutabayyin. Setiap nama menunjukkan kepada zat yang berbeda. Jadi kalau kita katakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq itu semuanya ada nama Allah, kata mereka kamu tidak lebih parah daripada orang Nasrani. Karena setiap nama menunjukkan kepada zat yang berbeda. Makanya mereka ketika berbicara tentang sifat misalkan biasanya ditakwil kepada maf'ul, sifat kalam, sifat kholak, maka ditakwil kepada makhluk. Ya seperti itu. Gak usah dipikirin, itu memang salah. Gitu. Artinya itu kesalahan mereka. Bedanya dengan Ahlussunnah di situ. Ahlussunnah maka kepada zat mutaradif, kepada sifat mutabayyin. Nah, Jahmiyah tidak. Kepada zat mutabayyin, begitu juga kepada sifat mutabayyin. Maka setiap nama menunjukkan kepada zat yang berbeda, dan setiap nama menunjukkan sifat yang berbeda. Dari sisi ini sama dengan Ahlussunnah, tapi yang pertamanya salah. Mu'tazilah kebalikannya. Setiap nama itu penunjukan kepada zat mutaradif, mirip dengan Ahlussunnah awalnya. Tetapi penunjukan nama kepada sifat mutaradif juga. Makanya mereka menafikan seluruh sifat. Hanya menetapkan satu sifat saja, wujudul mutlak. Karena nggak mungkin mereka menafikan sifat wujud. Kalau dia menafikan sifat wujud, artinya dia menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahami? Ini bedanya kita dengan mereka, dan perbedaan yang sangat jelas. Antum paham ini, antum akan memahami mana Ahlussunnah, mana Jahmiyah, mana Mu'tazilah. Sekali lagi, bisa ya? Ahlussunnah penunjukan kepada zat mutaradif, nama yang banyak menunjukkan zat yang satu. Penunjukan kepada sifat mutabayyin, setiap nama mengandung sifat yang berbeda. Jahmiyah penunjukan kepada zat mutabayyin, setiap nama mengandung itu menunjukkan zat yang berbeda, dan setiap nama menunjukkan sifat yang berbeda. Ya. Kalau Mu'tazilah kebalikannya, penunjukan kepada zat mutaradif, begitu juga penunjukan kepada sifat mutaradif. Makanya mereka menetapkan nama tapi menolak sifat. Allah Ta'ala bisa. Sampai situ dulu. Ya, sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, terkadang pembahasan asma sifat itu rada asing karena biasanya jarang dibahas, makanya agak asing. Padahal sungguhnya ini perkara yang pokok ya, yang menjadi pondasi agama seseorang. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan pondasi agama itu dua. Yang pertama, sihhatu ma'rifati billah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Benar pengenalannya terhadap Allah Ta'ala, tentang namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan Allah Ta'ala. Benar. Kalau dari awal pengenalannya terhadap Allah Ta'ala sudah salah, sudah dia sebetulnya tidak membangun agamanya di atas pondasi yang kokoh. Gak lama lagi dia akan hancur. Dia akan mendapati banyak kontradiktif. Sulit bagi dia untuk memahami agama. Jadi pondasi pertama, benarnya pengenalannya terhadap Allah Ta'ala, tentang namanya, sifatnya, dan perbuatan. Yang kedua, tajridul inqiyadi lillahi wa li rasulihi duna siwahuma. Memurnikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada selainnya. Nah inilah, sehingga benang merah ya, perbedaan
Ya, kesamaan semua alusunah itu pasti takdimun nakli alal akli, mendahulukan nakal nas daripada akal. Dan orang semua firqah-firqah yang sesat mereka memiliki satu benang merah yang sama, itu takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada nas. Karena mereka tidak tunduk sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Itu di situ kesalahannya. Tapi kalau dia tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tunduk dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ini fondasi agama seseorang, fondasi yang kuat. Ya, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, sedikit-sedikit. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.